Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini dengan menerapkan 5M. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 3, kelas 6. Materi kita pada hari ini adalah tentang ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan mempraktekkan perkembangbiakan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Tujuan tumbuh-tumbuhan berkembang biak adalah untuk tetap melestarikan kehidupannya agar tidak punah. Nah, untuk tumbuh-tumbuhan berkembang biak secara vegetatif ini yaitu terbagi menjadi 2 secara garis besarnya. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Mari kita lihat bagaimana proses-proses perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu proses perkembangbiakan secara alami terdiri dari 1. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuh-tumbuhan. Nah, bagaimana perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuh-tumbuhan itu? Yang pertama adalah dengan cara bertunas. Contoh dari tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah salah satunya tanaman cocor bebek. Nah, coba kita lihat. Ini adalah tunas dari tanaman cocor bebek. Ketika tunasnya sudah tua, dia akan jatuh ke tanah, maka muncullah individu baru. Yang kedua, akar tinggal. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah tanaman kunyit dan tanaman jahe. Ini ketika kita cabut tanaman kunyit ini, maka ada akar tinggalnya. Ketika akarnya tertinggal, maka dia akan tumbuh lagi individu baru dari tanaman kunyit tersebut. Yang ketiga adalah umbi. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuh-tumbuhan yang dari umbi adalah tanaman kentang. Ini kentang, umbi. Ini adalah tunas baru yang keluar dari mata tunas pada umbi. Nah, ketika kita tanam, maka mata tunas ini akan muncul individu baru. Ayah lagi bersihin tanaman stroberi kita, nak. Anak ayah suka stroberi nggak? Suka, bagus ya. Stroberi ini adalah salah satu tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami yang disebut dengan geragi atau solon. Pada ruas-ruas tanaman stroberi ini ya akan tumbuh akar. Nah, ketika tumbuh akar ya, kalau kita potong maka kita tanam, maka jadilah dia individu
baru dari tanaman stroberi. Ayah lagi bersihin gulma yang tumbuh di samping rumah kita, nak. Nah, ini adalah paku. Paku ini juga termasuk gulma, bukan paku sayur. Paku ini salah satu tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu dengan cara sporanya. Nah, paku ini tidak memiliki bunga, tapi perkembangbiakannya dengan cara spora. Ini kita lihat, nah ya. Ini ada sporangiumnya. Nah, sporangiumnya ini adalah tempat sporanya. Jadi spora ini kalau jatuh ke bawah, nanti dia akan menjadi tanaman baru, namanya tanaman paku. Selanjutnya, kembangbiakan vegetatif secara buatan pada tumbuh-tumbuhan. Mari kita praktekkan. Salah satunya adalah dengan cara mencangkok. Kita akan mencangkok tanaman jambu air. Nah, untuk mencangkok tanaman jambu air agar terjadi individu baru, yaitu terutama kita kupas bagian kulit batang yang ingin kita cangkok. Nah, kita kupas. Nah, setelah kita kupas, kita bersihkan kambiumnya. Ini ada kambium di batang ini. Setelah kita bersihkan, tahap selanjutnya kita bungkus batang yang sudah kita kupas tadi menggunakan plastik ini. Kita bungkus, ikat dulu bagian bawahnya. Nah, bagian batang yang akan kita cangkok ini, bagian sini nanti akan muncul akar. Nah, muncul akar, maka nanti kalau akarnya sudah penuh, maka akan kita potong dan terjadilah individu baru dari tanaman jambu air ini. Ini kita isi tanah sampai penuh. Nah, sudah terisi penuh, kita ikat lagi bagian atasnya. Setelah kita ikat bagian atas, kita rapikan, lalu kita lobangi bagian plastik yang pembungkus batang tadi. Nah, ini sudah selesai. Nanti ketika sudah keluar akarnya, maka bagian sini kita potong. Setelah kita potong ini, maka ini kita tanam kembali di pot, maka jadilah dia individu baru. Sekarang kita ke perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang berikutnya. Iya, Pak. Ayah lagi membersihin kebun ubi kayu kita. Nah, anak, ubi kayu ini adalah salah satu tumbuh-tumbuhan yang bisa berkembang biak secara vegetatif buatan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara disetek. Nah, setelah kita ambil, kita bersihkan, lalu kita tanam. Nah, kita tanam ya. Setelah kita tanam, ini adalah mata tunas. Nah, keluar tunasnya. Tunas inilah yang disebut dengan individu baru dari tanaman ubi kayu. Nah, tanaman yang bisa diokulasi adalah tanaman jeruk. Nah, kita coba untuk mengokulasi tanaman jeruk. Untuk mengokulasi tanaman jeruk yang kita ambil adalah mata tunas. Ini disebut dengan mata tunas. Ini mata tunas. Nah, mata tunas ini kita ambil lalu kita tempel pada batang tanaman jeruk. Kita ambil mata tunasnya. Nah, setelah mata tunasnya kita ambil, kita tempel di bagian sini. Nah, ini kita tempel mata tunasnya di sini. Setelah kita tempel, kita ikat menggunakan plastik. Nah, setelah kita ikat bersih seperti ini, nanti kita tunggu 1 sampai 2 bulan. Ketika dia sudah tumbuh di sini,
bagian sini kita potong. Nah, setelah kita potong, maka di sini akan muncul individu baru. Merunduk ini tidak jauh beda dengan cara mencangkok, yaitu kita buka kulit di bagian sini, lalu kita runduk ke arah tanah dan kita timbun. Nah, kulit yang sudah kita buka kita timbun tadi, maka jadilah dia individu baru. Yang terakhir, untuk tahap perkembangbiakan buatan pada tumbuh-tumbuhan adalah dengan cara menyambung. Nah, untuk tanaman yang bisa disambung, bisa dikatakan semua tanaman berkayu itu bisa disambung. Ini kita lihat proses penyambungan. Yang pertama kita ambil dulu bagian ini yang masih muda. Kita di sini akan menyambung tanaman durian. Nah, kita lihat di sini. Oke, ini adalah durian yang belum disambung, ini yang sudah disambung. Nah, yang kita sambung adalah pucuknya. Ini namanya sambung pucuk. Ini kita potong. Setelah kita potong, ini kita belah. Nah, setelah kita belah, ini kita tipiskan. Setelah kita tipiskan, kita masukkan ke sini. Nah, baru kita ikat. Nah, setelah kita ikat, bagian ini kita buang terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Setelah kita sambung seperti itu, ini kita tutup pakai plastik dan letakkan pada tempat teduh, maka jadi individu baru yang hasilnya nanti sama dengan tanaman yang kita ambil pucuknya tadi. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang keragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak geografis ketinggiannya. Seperti yang kita ketahui, letak ketinggian di daerah rendah atau dataran rendah seperti di wilayah pantai dapat kita jumpai berbagai tanaman bakau. Kemudian untuk dataran menengah itu biasanya dapat kita jumpai berbagai jenis tanaman seperti tanaman sawit, tanaman karet, dan tanaman-tanaman perkebunan lainnya. Untuk daerah dataran tinggi biasanya dapat kita jumpai para penduduk masyarakat berbagai jenis suku, yaitu menanam tanaman sayuran. Demikianlah pertemuan pada video kita kali ini tentang pembahasan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan baik secara alami maupun secara buatan. Semoga Ananda semua dimanapun berada, siswa kelas 6 SD bisa memahami dan bisa mempraktekkan tentang cara perkembangbiakan yang telah kita pelajari tadi. Demikian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M.